Dari sekian banyak negara yang bisa menjadi pilihan untuk tempat melanjutkan pendidikan S2 ataupun S3, Korea menurut gua punya banyak kelebihan, dimulai dari living costs, kemudian culture, pendidikan yang berkualitas, dan berbagai hal lainnya. Tapi setelah 2 tahun gua tinggal di sini untuk berkuliah S2, banyak hal juga di mana gua masih harus beradaptasi terhadap hal itu. Nah, di video kali ini gua bakal menjawab satu pertanyaan penting yang mungkin ini menjadi pertanyaan untuk teman-teman semua yang akan melanjutkan pendidikan S2 ataupun S3. Kenapa harus melanjutkan pendidikan di Korea? Jadi buat teman-teman yang mau dapat perspektif baru, tonton video ini sampai habis. Halo guys, nama gue Akbar dan saat ini gue adalah PhD candidate di Seoul National University jurusan Interdisciplinary in Technology, Management, Economy, and Policy atau disingkat TMAT. Buat teman-teman yang sebelumnya udah nonton video gue, pasti mungkin tahu juga bahwa gue menyelesaikan Masters di jurusan dan universitas yang sama dan saat ini gue sedang menunggu sudah di akhir Agustus nanti. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, jadi buat teman-teman yang mau tahu alasan gua kenapa lanjut kuliah di Korea dan berbagai hal yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Let's go, kita mulai. Salah satu alasan yang mempengaruhi gua untuk pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Korea adalah berdasarkan parameter dari QS World Universities Ranking. Nah, dimana kalau misalnya teman-teman cek, itu Korea punya 5 universitas yang masuk ke top 100 atau top 100. Itu ada Seoul National University atau SNU, Yonsei, Korea University, ada juga KAIST, dan yang terakhir ada Postek ya. Nah, kalau misalnya teman-teman juga cek dan bandingkan dengan negara-negara lain, jumlah 5 universitas top 100 yang dimiliki oleh Korea ini itu sama dengan Cina dan juga Hong Kong. Artinya Cina, Hong Kong, dan Korea yang memang secara pendidikan itu mereka punya fokus utama gitu ya terhadap pendidikan, itu punya 5 universitas di top 100. Kalau misalnya berkaca ke negara-negara lain di luar benua Asia gitu ya, misalnya teman-teman cek Amerika Serikat yang punya 25 universitas yang masuk ke top 100, atau Australia yang punya 9 universitas top yang masuk ke peringkat 100 dunia, pasti jumlahnya masih perlu ditingkatkan ya kalau dari sisi Korea sendiri. Tapi kalau misalnya kita berkaca ke negara kita, yang mana negara kita itu hanya merdekanya dengan Korea selisihnya 2 hari, ini hal yang bisa diperbandingkan di mana Korea punya fokus yang sangat baik gitu terhadap pendidikan, baik itu dari sisi research ya terutama, dan integrasi antara riset tersebut dengan implementasi yang ada di industri. Salah satu parameter yang masih menjadi kelemahan atau yang perlu ditingkatkan dari Korea ini itu adalah dari rasio international faculty dan juga international student. Nah, gimana caranya Korea ini untuk menghandle kedua problem tersebut? Salah satu caranya kalau misalnya gue lihat dari sisi student adalah mereka sekarang udah punya yang namanya Office of International Affairs atau disingkat OIA gitu ya. Jadi si OIA inilah yang mencoba untuk memfasilitasi berbagai keperluan foreigner student, dari mulai pengurusan administrasi seperti visa, atau misalnya counseling, atau misalnya career consultation juga difasilitasi oleh OIA gitu. Jadi meskipun memang dari sisi jumlah universitas yang masuk top 100 itu masih berada di bawah Amerika Serikat dan juga Australia, tapi menurut gua yang gua rasakan juga sekarang dari pemerintah Koreanya sendiri atau dari universitas khususnya SNU yang gua merasakan sendiri, mereka sudah moving forward untuk gimana caranya bisa lebih foreigner friendly. Selain dari world class education, gue juga melihat bahwa universitas di Korea ini, khususnya mungkin gue rasakan di SNU, adanya industry and education atau university corporation gitu. Jadi beberapa kali juga dari perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan-perusahaan besar Korea ya, kayak misalnya Samsung atau Hyundai, LG, itu mereka juga langsung melakukan kolaborasi untuk proses hiring ke student yang ada di SNU, dan termasuk juga foreigner student. Jadi foreigner juga terbuka peluangnya untuk bisa masuk ke perusahaan Korea melalui proses yang namanya kampus hiring gitu. Nah, selain dari proses hiring juga ada beberapa kayak semacam kerjasama dari bidang research gitu ya. Makanya contohnya misalnya dari autonomous vehicle. Nah, di sana juga ada kolaborasi research antara industri yang bergerak di bidang automobiles misalnya dengan kampus gitu ya. Jadi memang cukup ketat sekali kerjasama antara kampus
dengan industri itu. Jadi saling menguntungkan lah, kampus punya aspek expertise di bidang research ya, nanti industri yang bisa melakukan proses penjualan produknya atau komersialisasi dari sisi produknya. Jadi win-win solution. Salah satu yang pengen gue highlight di sini, kalau misalnya teman-teman memang pengen bekerja di perusahaan Korea, terutama yang prominent gitu ya, seperti misalnya Samsung atau Hyundai, LG dan lain sebagainya, adalah kemampuan bahasa Korea, dimana gue juga masih belajar. Minimalnya itu kalau based on beberapa seminar yang gue datengin atau gue dapet informasinya, minimal kemampuan Koreanya adalah topik 4. Jadi teman-teman yang mau bekerja di perusahaan-perusahaan Korea harus mempersiapkan diri untuk bisa belajar bahasa Korea sampai dengan level topik 4 tersebut. Hal lain yang juga gue rasakan adalah supporting environment-nya, yang mana menurut gue sudah sangat foreigner friendly. Nah, ini bakal gue jelasin nih. Foreigner friendly itu dari sisi yang pertama dari public services, kemudian dari sisi the culture itself, dan yang terakhir itu dari sisi orang-orangnya atau the people gitu ya. Yang pertama dari sisi public services. Kalau misalnya public services yang pengen gue highlight, misalnya pengurusan visa. Urusan visa kita bisa langsung ngantri secara online. Jadi kita nggak perlu ngantri datang gitu ya, tapi udah disediakan slot-slot yang tersedia supaya kita bisa pilih sesuai dengan availability kita, nanti tinggal langsung datang dan proses gitu. Misalnya mau perpanjang atau mau apply RC baru, ganti alamat dan lain sebagainya. Jadi udah bisa one stop solution gitu, ada e-government-nya lah. Lalu juga dari sisi public services, healthcare itu sangat murah ya. Jadi sebagai gambaran, gue udah sempat bahas juga di playlist dan video yang lain cara kuliah di Korea. Nah, tapi yang menjadi highlight, contohnya healthcare itu biayanya cuma sekitar 78.000 won, atau kalau dirupiahkan mungkin sekitar 800.000 ya. Tapi udah mau cover semuanya. Jadi misalnya gue sakit gigi, gue ke dokter, anak gue atau keluarga gue sakit, segala macam itu sudah tercover, dan mayoritas itu biayanya jadi sangat murah. Nah, ini jadi salah satu kelebihan kenapa, karena kita bisa menghemat atau menurunkan living cost kita gitu ya, jadi lebih affordable. Nah, kalau misalnya bicara tentang culture dan juga people, nah sebenarnya meskipun misalnya gue ada keterbatasan untuk ngomong bahasa Korea, tapi secara environment orang-orang sini udah lebih terbiasa untuk setidaknya melihat atau berkomunikasi dengan foreigner gitu ya, terutama mungkin di daerah-daerah kota besar kayak misalnya Seoul, atau misalnya kemarin gue sempat ke Busan juga. Jadi memang mereka udah lebih siap lah dan lebih aware bahwa memang negara mereka negara maju, dan juga nantinya akan banyak foreigner yang datang. Jadi supporting environment ini sangat diperlukan supaya kita bisa fokus pada edukasi atau kuliah kita itu dengan environment yang udah sangat mendukung di sini. Nah, pada akhirnya gue simpulkan bahwa beberapa hal yang menurut gue sangat menentukan pada akhirnya keputusan gue untuk memilih Korea sebagai tempat mendapatkan ilmu pendidikan tinggi di S2 dan S3 adalah dari mulai yang kuatnya dari sisi research, terus juga kualitas pendidikannya yang memang banyak universitas selain kampus gue pun yang masuk 100 dunia. Kemudian dari sisi kerjasama antara kampus dan juga industrinya kuat banget, sehingga nanti mungkin ada peluang untuk bisa melanjutkan kerja di sini atau misalnya intern di sini, dengan catatan nantinya gue bisa berbahasa Korea dengan baik gitu ya, dan sesuai dengan standar, which is topik 4 yang gue kasih tahu tadi. Dan yang terakhir dari sisi public services juga, mereka sudah punya public services yang komprehensif dari mulai healthcare yang tadi gue jelasin, sehingga memang mendukung supaya kita bisa hanya fokus gitu ya, benar-benar fokus terhadap education yang kita punya di sini. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat teman-teman yang lagi cari-cari referensi untuk melanjutkan pendidikan S2 atau S3. Buat teman-teman yang mau nanya lebih lanjut, bisa juga komen atau follow Instagram gua di @akbarsyahid. Dan jangan lupa untuk like video ini, tonton video gua yang lain, dan juga subscribe untuk tetap mengembangkan channel ini. See you when I see you.